Apakah sudah bisa dimulai? Oke, baik. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore untuk semua hadirin. Kepada yang terhormat Bapak Iman Pasumaya SHMH sebagai dosen mata kuliah pendidikan anti korupsi dan juga teman-teman mahasiswa semua, semoga sore hari ini diberikan kesehatan agar presentasi ini dapat berjalan lancar sampai selesai nanti. Oke, saya selaku moderator dengan NIM 040 atas nama Izzatunisa Alifia Rohmah yang pada sore hari ini akan bertugas memandu jalannya presentasi oleh kelompok 1 sampai 5. Baik, sebelum saya mulai, saya akan membacakan rangkaian acara pada sore, yaitu yang pertama ada pembukaan, kemudian yang kedua ada penyajian materi, kemudian yang ketiga ada sesi tanya jawab, kemudian yang keempat ada penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya adalah penyajian materi sebagai inti acara. Untuk itu saya memberi kesempatan kepada penyaji untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan untuk kelompok 1 untuk menampilkan hasil diskusinya. Tolong share screen-nya. Silakan untuk disampaikan kelompok 1. Baik, langsung saja pada slide selanjutnya, Mbak. Oke, jadi yang pertama ada identifikasi kasus. Nah, kasus ini bermula pada tahun 2017 ketika Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mengalokasikan dana sebesar 186,5 miliar untuk pengadaan sarana prasarana bagi 105 SMK, yaitu ada 4 swasta dan 61 negeri. Budiono yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang SMK sekaligus pejabat pembuat komitmen atau PPK dipertemukan oleh atasannya, Kepala Dinas Pendidikan Saiful Rahman, dengan seorang swasta berinisial JT yang dinyatakan sebagai pihak yang akan melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, Budiono kemudian bersama JT merekayasa proses pengadaan
dengan cara menentukan harga dan spesifikasi barang berdasarkan stok lama milik JT, bukan berdasarkan analisis kebutuhan sekolah, serta mengondisikan proses lelang agar dimenangkan oleh perusahaan milik JT. Akibat rekayasa ini, barang yang disalurkan tidak sesuai kebutuhan sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh sekolah dan mengakibatkan kerugian negara sebesar 179,9 miliar atas perbuatannya. Nah, Hudiono ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada 26 Agustus 2025 dan saat ini kasusnya telah disidangkan Pengadilan Tipikor Surabaya. Next. Oke. Jadi pihak yang terlibat yaitu terdakwa sendiri yaitu Budiono, jabatannya Kepala Bidang SMK sekaligus pejabat pembuat komitmen atau PPK. Nah, jabatan lainnya adalah mantan pejabat Bupati Sidoarjo periode 2020 hingga 2021. Kemudian pihak yang dalam perkara ini ada Budiono, Saiful Rahman atau SR sebagai Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur tahun 2017 dan Jimmy Tanaya atau JT pihak swasta pengendali penyedia barang. Total kerugian negara adalah 179,9 miliar. Next. Selanjutnya adalah jenis tindak pidana korupsi. Jenis tindak pidana yang paling utama adalah penyalahgunaan kewenangan yang ada pada pasal 3 UU Tipikor, di mana Budiono selaku pejabat pembuat komitmen menggunakan kewenangannya untuk merekayasa proses pengadaan, mulai dari penentuan spesifikasi barang tanpa analisis kebutuhan hingga pengondisian pemenang lelang. Selain itu, kasus ini juga mengandung perbuatan curang dalam pengadaan karena proses lelang telah dikondisikan sejak awal sehingga menghilangkan prinsip persaingan usaha yang sehat, serta benturan kepentingan karena sebagai pejabat publik ia juga justru bekerja sama dengan pihak swasta yang diarahkan oleh atasannya. Selanjutnya. Nah, berikut pasal yang relevan. Terdakwa itu belum dijatuhi hukuman karena persidangan masih berlangsung sejak 1 April 2026 dan masih tahap pemeriksaan saksi. Namun, berdasarkan konstruksi perbuatannya terdapat 2 pasal yang relevan, yaitu yang pertama pasal 3 UU Tipikor yang berbunyi setiap orang dengan tujuan menggantungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal yang berikutnya adalah pasal 2 ayat 1 UU Tipikor yang juga dapat digunakan sebagai pasal alternatif. Pasal ini berbunyi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatannya memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh penasihat. Bisa next. Selanjutnya adalah inti perbuatan, di mana inti kegiatan yang dilakukan pelaku adalah menyalahgunakan wewenangnya dalam proses pengadaan barang untuk sekolah menengah kejuruan yang terdiri dari 44 SMK swasta dan 61 SMK negeri. Ia mengatur sejak awal spesifikasi dan harga barang berdasarkan stok milik pihak swasta, lalu memanipulasi proses lelang agar perusahaan tertentu pasti menang atau mendapatkan keuntungan. Akibatnya pengadaan tidak berjalan sesuai aturan dan kebutuhan sekolah sehingga merugikan negara dan barang yang dibeli itu tidak bisa digunakan secara optimal. Next.
Selanjutnya adalah analisis sebagai hakim. Jadi kelompok kami menganalisis di mana menjatuhkan pidana tambahan berupa denda maksimal dan uang pengganti secara langsung secara tanggung renteng sebagai upaya pemulihan kerugian keuangan negara yang mencapai 179,9 miliar karena integritas pengadaan barang pendidikan yang rusak secara sistematis menuntut pertanggungjawaban finansial yang nyata. Selain itu, juga akan menjatuhkan sanksi pencabutan hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik bagi terdakwa. Hal ini didasarkan pada argumen bahwa penyalahgunaan kewenangan dalam sektor pendidikan merupakan bentuk pengkhianatan berat terhadap kepercayaan masyarakat yang mengharuskan pelaku dijauhkan dari akses kekuasaan demi melindungi kepentingan publik dan menjaga martabat birokrasi dari praktek koruptif serupa di masa mendatang. Selanjutnya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian yang cukup luar biasa. Kemudian sesi tanya jawab. Nah, silakan bagi yang mau bertanya untuk disampaikan. Ya, silakan. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Jadi pertanyaan saya terkait kelompok 1 yang sudah dipresentasikan. Ini saya ingin bertanya, berdasarkan analisis kelompok kalian itu, mengapa sih penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang di sektor pendidikan itu dianggap sebagai pelanggaran yang sangat berat hingga kalian itu menyarankan sanksi tambahan berupa pencabutan hak politik bagi terdakwa? Terima kasih. Baik, untuk kelompok 1 apakah sudah bisa dipahami? Sudah bisa. Baik, ini langsung dijawab apa butuh waktu? Langsung presentasi kelompok 2 aja, nanti dijawab di akhir sesi. Baik, kalau begitu. Selanjutnya, presentasi berikutnya adalah kelompok 2. Dimohon kelompok 2 untuk memaparkan PPT-nya dan menyampaikan materi yang telah didiskusikan. Terima kasih. Terima kasih. Dimohon untuk kelompok 2 menyampaikan hasil diskusinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 2 akan membawakan kasus Bupati Tulungagung yaitu Gatot Sunowibowo sebagai Bupati Tulungagung. Bisa di next? Next, guys. Adapun nama kelompok dari kelompok 2 sebentar, nama kelompok dulu ya. Ada Erika Jasmine Prayitno dengan NIM 016, lalu ada Fadila Novi Rusma Santoso dengan NIM 038, lalu ada Izzatun Nisa dengan NIM 040. Next.
Baik, di sini saya akan menjelaskan profil dari Gatot Subroto. Gatot Subroto adalah seorang politikus dan pengusaha asal Tulungagung, Jawa Timur, yang lahir pada tanggal 17 Desember 1967. Ia dikenal sebagai Bupati Tulungagung periode 2025 hingga 2030 setelah memenangkan Pilkada 2024. Dengan perolehan suara sekitar 50,7% sebelum menjabat sebagai bupati. Ia terlebih dahulu berkarir di dunia usaha sebagai pengusaha toko bangunan dengan jaringan bisnis di wilayah Tulungagung dan Trenggalek. Kemudian terjun ke dunia politik dan menjabat sebagai Wakil Bupati Tulungagung pada periode 2021 hingga 2023. Dari sisi pendidikan, Gatot menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Tulungagung, kemudian melanjutkan studi S1 di Universitas Merdeka Malang dan memperoleh gelar sarjana ekonomi pada tahun 1992. Ia juga meraih gelar magister ekonomi dari UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung pada tahun 2023. Selain itu, ia aktif dalam organisasi kemasyarakatan seperti GP Ansor sejak tahun 2004. Dalam perjalanan politiknya, Gatot sempat bergabung dengan PDIP sebelum kemudian beralih dukungan politik pada Pilkada 2024 dengan koalisi partai lain. Namanya menjadi sorotan publik pada April 2026 setelah terjaring operasi tangkap tangan atau yang disingkat sebagai OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu KPK bersama sejumlah pihak lain, dan saat ini proses hukumnya masih berjalan. Next. Lalu ada identifikasi jenis kasus bupati di Tulungagung. Dalam kasus yang melibatkan Gatot Subroto, jenis kejahatan korupsi yang paling tepat untuk dikategorikan adalah penyalahgunaan otoritas. Meskipun dalam keadaan tertentu dapat juga berhubungan dengan suap atau pemberian hadiah jika terdapat transaksi keuntungan terkait dengan posisi yang dipegang. Penyalahgunaan otoritas terjadi saat individu memanfaatkan kedudukan atau kekuasaannya secara ilegal untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Namun, terkait dengan pengembalian keputusan dalam proyek atau pengelolaan dana. Sementara itu, tindakan utama dalam kejahatan ini terletak pada aktivitas fisik pelaku, yaitu memanfaatkan kewenangan jabatan dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan atau tujuan yang seharusnya, seperti mengarahkan proyek pada pihak tertentu, memanipulasi proses penggandaan, membuat keputusannya menyimpang demi meraih keuntungan pribadi. Kemudian, perbuatan tersebut biasanya juga berpengaruh pada terjadinya kerugian bagi negara atau setidaknya menciptakan kemungkinan kerugian, sehingga memenuhi unsur pokok dalam tindakan kriminal korupsi menurut peraturan yang ada. Next. Selanjutnya yaitu pasal yang relevan. Dalam kasus Gatot Subroto, pasal yang paling relevan untuk digunakan adalah pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 JO, UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal ini tepat karena berkaitan dengan adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh pihak yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu. Dalam konteks khusus tersebut, pelaku diduga memanfaatkan kekuasaan yang dimilikinya untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok tertentu, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara atau daerah. Unsur utama dalam pasal 3 yaitu adanya penyalahgunaan wewenang. Tujuannya untuk memperoleh keuntungan serta dampak kerugian negara yang sangat sesuai dengan karakteristik kasus ini. Selain itu, apabila dalam perkembangannya ditemukan adanya tindakan yang secara langsung melawan hukum atau unsur pemberian imbalan atau yang disebut dengan suap, maka dapat pula dikenakan pasal lain seperti pasal 2 atau pasal 5 dan pasal 11. Namun demikian, secara utama pasal 3 tetap menjadi dasar yang paling relevan karena
menitik beratkan pada aspek abuse of power dalam jabatan. Next. Bisa di next ya, Mbak. Selanjutnya adalah analisis sebagai hakim tipikor. Menurut kelompok kami, dalam peran andaikan menjadi hakim, hukuman yang akan diberikan pada tersangka atau pelaku pidana korupsi, baik oleh pejabat, pegawai negara, perusahaan, maupun masyarakat, harus diberlakukan hukuman yang adil dan memberikan efek jera sekaligus rasa takut supaya tidak ada lagi pelaku pidana korupsi di Indonesia, seperti kasus dari kelompok kami yang melibatkan Bupati Tulungagung yang bernama Gatot Wibowo, yang mana dengan jenis kejahatan tindakan pidana korupsi berupa suap atau gratifikasi dalam melakukan segala proses pelayanan masyarakat di desa. Untuk itu, kami telah merumuskan beberapa pendapat terkait hukum apa yang diberikan pada pelaku kejahatan tipikor. Yang pertama adalah pencabutan hak politik. Negara tidak memerlukan orang-orang yang sudah mengkhianati kepercayaan rakyat dalam hal urusan mensejahterakan rakyat. Karenanya, pencabutan hak politik selamanya sangat perlu untuk dilakukan. Bagi mereka yang sudah melakukan kejahatan tindak pidana korupsi, tidak boleh diberikan kesempatan dalam hal hak politik. Ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan yang sama. Kedua adalah denda. Ini perlu sekali untuk dilakukan. Tidak mungkin jika seseorang yang telah melakukan kejahatan serius seperti korupsi tidak ada denda. Denda berguna untuk memberikan rasa jera bagi pelaku. Karena setiap manusia jika sudah diberikan denda pasti akan berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan. Analogi ringannya, kita ibaratkan telat membayar listrik, pasti akan dikenakan denda. Nah, daripada uang listrik sebagian digunakan denda, lebih baik kita cepat membayar saja. Yang ketiga, penjara hingga batas waktu tertentu tercapai. Maksudnya, jika kita menggunakan penjara seumur hidup, itu juga akan melanggar hak asasi manusia dan akan terlibat terus dengan penegak HAM. Karena itu, kami memberikan opsi lain, yaitu berupa penjara hingga batas waktu tercapai. Untuk mencapai batas waktu tersebut, keluarga atau pihak yang terlibat kasus korupsi harus membayar denda yang sudah diberikan, agar mereka bertanggung jawab dalam hal hukuman tersebut. Yang keempat, uang pengganti atau penyitaan aset tersangka. Ini berguna untuk memberikan negara kompensasi bagi segala kerugian yang telah diterima, walaupun aset yang dimiliki tidak dapat menutupi kerugian negara, baik finansial maupun non-finansial. Tapi, ini langkah terbaik yang dapat dilakukan agar setidaknya pelaku mengembalikan barang yang sudah dikorupsikan. Barang di sini bisa berupa uang, materi, tenaga, dan wilayah. Selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih dari penyampaian kelompok 2 yang cukup luar biasa ya. Kemudian memasuki sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya mengangkat tangan dan menyebutkan pertanyaan yang akan disampaikan. Silakan. Baik, silakan Mbak Ain, Mbak Asrofatul menyampaikan pertanyaannya. Dari kelompok kami, kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Nah, mengapa korupsi pada Bupati Tulungagung itu bisa berulang dan polanya justru berkembang? Maksudnya bupati sebelumnya sudah diproses hukum. Nah, kayak dulu kan suap proyek dengan pihak luar, sekarang malah pemerasan internal birokrasinya sendiri. Apakah ini menunjukkan adanya kegagalan sistem dalam pengawasan dan birokrasi di daerah? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang cukup baik.
Untuk jawabannya akan disampaikan di akhir nanti ya. Kemudian saya lanjutkan ke kelompok 3. Silakan untuk kelompok 3 untuk memaparkan eh, presentasinya. Baik, silakan untuk kelompok 3 untuk menyampaikan materi yang telah didiskusikan. Baik, kelompok 3 ini mengusul tema pada kasus dugaan korupsi Kepala Desa Ental Sewu, Kecamatan Jeduran, Sidoarjo. Next. Nah, anggota kelompoknya ada 3. Yang pertama Ninda Dwi Rahmawati dengan NIM akhir 009, Nabila Nikmatus Solihah dengan NIM akhir 043. Lalu Claudia Cynthia Bella dengan NIM akhir 043. Next. Next, Mbak. Profil kasusnya. Yang pertama perkaranya yaitu dugaan korupsi dana pihak ketiga CSR dari PT Cahaya Fajar Abadi Tama. Nilai kerugiannya yaitu mencapai 3,6 miliar. Instansi penyidiknya Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Waktu kejadiannya tahun 2022. Tersangka pertamanya Sukriwanto, Kepala Desa Ental Sewu. Tersangka keduanya yaitu Asrudin, Ketua BPD Ental Sewu. Next. Nah, pada tahun 2022, di mana pelepasan pada Bogor pada PT Cahaya Fajar Abadi Tama yang membeli tanah di Desa Ental Sewu seluas kurang lebih 5.000 meter persegi untuk perumahan Citra Garden. Lalu dana yang diterima dari PT Cahaya Fajar Abadi ini memberikan kompensasi senilai 3,6 miliar kepada Pemdas Ental Sewu. Seharusnya masuk dalam APBDes dan digunakan untuk fasilitas. Dana ini tidak masuk APBDes. Kades Sukriwanto tidak memasukkan dana ke APBDes tahun 2022 dan tidak menggelar musyawarah desa, di mana hal ini melanggar mekanisme keuangan desa. Hal ini juga menyimpangkan penggunaan dana. Uang senilai 2,3 miliar dibagikan ke 61 warga ex-Bogor atas perintah Kades. Nah, sebagian masuk ke kas desa tanpa pencatatan dan indikasi penggunaan secara pribadi. Pada bulan Juli 2025, penyidikan dan penahanan kasus, di mana dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Sidoarjo yang menetapkan Sukriwanto dan Asrudin sebagai tersangka dan mereka ditahan pada tanggal 21 Juli 2025 serta aset yang disita senilai 950 juta. Next.
jenis tindakan pidana korupsi. Yang pertama, penyalahgunaan wewenang. Kades menggunakan jabatannya untuk mengalihkan dana kompensasi tanpa prosedur APBDes atau musyawarah desa. Artinya, keputusan diambil sepihak dan tidak transparan, padahal seharusnya melibatkan mekanisme yang sudah ditentukan. Yang kedua, merugikan keuangan negara. Dana senilai 3,6 miliar ini seharusnya menjadi pendapatan resmi desa tidak pernah dicatat, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara atau daerah secara hal ini melawan hukum. Akibatnya, uang tersebut tidak jelas penggunaannya, sehingga mengalami kerugian, dan hal ini karena tidak dikelola secara sah. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Hal ini terjadi ketika seseorang yang memegang jabatan menyalahgunakan kepercayaan dengan menguasai dan menggunakan uang bukan untuk tujuan yang seharusnya. Dalam kasus ini, Kades dan Ketua BPD menguasai dana karena posisi mereka, tetapi dana tersebut digunakan tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Dengan kata lain, mereka memakai uang yang bukan hak pribadi untuk kepentingan lain. Next, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada pasal yang relevan terkait kasus tersebut. Yang pertama ada pasal 2 ayat 1 dan yang kedua ada pasal 3. Nah, pasal 2 ayat 1 ini itu fokusnya pada perbuatan melawan hukum. Jadi pasal ini itu bersifat umum dan bisa menjerat siapa saja atau setiap orang, baik pejabat publik maupun pihak swasta. Jadi dalam kasus ex Kades Ental Sewu itu melawan hukum yang terjadi ketika ia menabrak aturan formal pengelolaan keuangan desa berdasarkan regulasi atau seperti Undang-Undang Desa dan Permendagri tentang pengelolaan keuangan desa. Setiap pendapatan desa harus masuk ke rekening kas desa dan dicatat dalam APBDes. Yang kedua, pasal 3. Nah, pasal 3 ini unsur utamanya adalah penyalahgunaan kewenangan. Pasal ini lebih spesifik atau khusus karena ditujukan kepada orang yang memiliki jabatan, kedudukan, atau sarana. Jadi terdakwa dalam kasus ini adalah kepala desa. Mohon maaf, jabatan ini memberikan kewenangan untuk mewakili desa dalam urusan eksternal atau termasuk dengan perusahaan. Jadi perbedaan cara melakukan kejahatan meskipun keduanya berujung pada kerugian keuangan negara, cara terdakwa melakukannya bisa dipandang dari dua sudut pandang hukum yang berbeda, yaitu pada pasal 2 ayat 1 dan pasal 3. Nah, pasal 2 ayat 1 tersebut melawan hukum secara formil atau material, yang fokusnya adalah pada tindakan yang melanggar aturan. Jadi, ex Kades tersebut mengambil uang kompensasi secara langsung tanpa melalui prosedur perundang-undangan atau undang-undang desa. Tindakan mengambil atau mengalihkan dana desa ke kantong pribadi adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan manapun, dan ini adalah bentuk pencurian terhadap hak publik. Selanjutnya pasal 3. Nah, pasal 3 tersebut adalah menyalahgunakan kewenangan yang fokusnya adalah pada jabatan yang disandang. Jadi, ex Kades tersebut memiliki kekuasaan untuk menandatangani kesepakatan dengan perusahaan dan ia menggunakan tanda tangan maupun stempel jabatannya untuk mendapatkan uang tersebut. Namun tujuannya bukan untuk desa, melainkan untuk dirinya sendiri. Dan ini adalah pengkhianatan terhadap amanah jabatan. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Baik, ini adalah analisis sebagai hakim. Yang pertama mengenai duduk perkara, posisi kasusnya. Berdasarkan informasi yang beredar, Kepala Desa Ental Sewu bernama
bersama Ketua BPD diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan dana desa dengan nilai kerugian negara sekitar 3,6 miliar. Nah, keduanya ini telah ditahan oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Perbuatan yang disangkakan umumnya berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan anggaran desa, markup atau penggabungan anggaran kegiatan. Kemudian yang kedua ada analisis unsur tindak pidana korupsinya, mengacu pada undang-undang yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Nah, di sini terdapat unsur-unsur yang pertama setiap orang, kepala desa dan ketua BPD termasuk subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kemudian ada unsur hukum, adanya penggunaan dana tidak sesuai dengan APBDes, manipulasi laporan keuangan proyek dilaksanakan tetapi dilaporkan, maka unsur melawan hukum dapat dianggap terpenuhi baik secara formil maupun material. Kemudian ada unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain. Hakim akan melihat aliran dana, apakah dana tersebut masuk ke pribadi atau digunakan untuk kepentingan kelompok. Kemudian adanya unsur merugikan keuangan negara sebesar 3,6 miliar tadi. Kemudian peran dan keterlibatan para terdakwa. Di sini ada kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran, memiliki kewenangan dalam penunjukan kegiatan dan pencairan dana. Kemudian ada ketua BPD sebagai lembaga pengawas seharusnya melakukan kontrol dan pengawasan. Tapi di sini ikut terlibat, maka terjadi penyalahgunaan fungsi pengawasan keterlibatan ketua BPD. Kemudian ada hal yang memberatkan dan juga meringankan. Memberatkannya itu dilakukan oleh aparat desa, jadi penyalahgunaan jabatan publik yang merugikan sebesar 3,6 miliar tadi, kemudian menghambat pembangunan desa dan merugikan masyarakat. Kemudian ada pertimbangan yuridis. Pertimbangan yuridisnya, jika seluruh unsur tersebut terpenuhi, maka hakim dapat menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana korupsi dapat dijerat pasal 2 ancaman lebih berat atau pasal 3 UU Tipikor ancaman pidana penjara minimal 4 tahun hingga seumur hidup dan denda uang penggantian kerugian negara. Selanjutnya akan saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaiannya dari kelompok 3. Kemudian silakan yang mau bertanya untuk mengangkat tangan dan menyampaikan pertanyaannya. Silakan Mbak Rita untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan moderator. Di sini saya ingin bertanya, menurut kelompok kalian, jika dana tersebut masuk ke APBDes, program desa apa saja yang seharusnya bisa dibiayai? Apakah desa akan lebih maju atau desa itu tetap sama saja? Terima kasih. Baik, sudah cukup ya Mbak Rita. Baik, selanjutnya untuk pertanyaannya akan dijawab di akhir ya, sembari untuk berdiskusi oleh kelompok yang bersangkutan. Kemudian dilanjutkan oleh kelompok 4 untuk memaparkan PPT-nya dan menyampaikan hasil diskusinya.
berdasarkan hasil diskusi ya. Baik, kelompok 4 mengangkat tema yaitu kasus dugaan korupsi Bupati Tulungagung. Anggota kelompoknya ada 3, yaitu yang pertama Renata Delia Delisari dengan NIM akhir 046, yang kedua Zulfa Triadiana dengan NIM akhir 047, dan yang terakhir Mas Van Novia Hoyer dengan NIM akhir 050. Yang pertama ada kronologi kasus. Kasus ini bermula sejak Gatot Sanowibowo resmi dilantik sebagai Bupati Tulungagung. Tidak lama setelah pelantikan, ia langsung mengumpulkan para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Tulungagung, terutama para kepala organisasi perangkat daerah atau OPD dan pejabat struktural lainnya. Dalam pertemuan awal tersebut seharusnya berisi arahan kerja, tetapi justru dijadikan momen untuk membangun kendali atas bawahannya. Pada saat itu, para pejabat diminta untuk menandatangani surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan bahkan dari ASN. Yang menjadi masalah, surat tersebut dibuat dengan syarat yang tidak wajar, yaitu tidak diberi tanggal dan tidak diberikan salinannya kepada para pejabat. Artinya dokumen tersebut sepenuhnya berada dalam kendali bupati dan bisa digunakan kapan saja. Dari sinilah terlihat bahwa surat tersebut bukan sekedar formalitas, tetapi diduga kuat sebagai alat untuk mengikat serta menekan para pejabat lainnya. Setelah itu, kondisi di lokasi mulai dibentuk. Para pejabat berada dalam situasi tidak aman karena sewaktu-waktu bisa dicopot menggunakan surat yang sudah mereka tandatangani sendiri. Dari situlah muncul tekanan agar mereka tidak selalu tegak lurus, artinya harus patuh penuh terhadap pemerintah bupati tanpa berani menolak atau mempertanyakannya. Situasi inilah menciptakan hubungan yang tidak sehat antara atasan dan bawahan karena didasarkan pada rasa takut bukan profesionalitas. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Mohon maaf. Yang kedua, identifikasi kasus. Tindakan tersebut termasuk penyelewengan kekuasaan serta pemerasan. Dianggap sebagai penyelewengan kekuasaan karena dari awal sudah terlihat jelas bahwa kekuasaan jabatan dipakai tidak sebagaimana mestinya. Seharusnya seorang bupati membina serta mengarahkan bawahannya, tetapi di sini justru menggunakan jabatannya untuk menekan dan mengendalikan pejabat. Bukti nyatanya adalah adanya perintah menandatangani surat pengunduran diri tanpa tanggal dan salinan. Itu bukan prosedur normal, tapi dibuat sengaja sebagai alat pegangan agar para pejabat takut dan tidak berani melawan. Dianggap sebagai pemerasan karena adanya permintaan uang sampai dengan 5 miliar kepada para pejabat. Walaupun terlihat seperti suap, tetapi sebenarnya posisinya tidak seimbang karena adanya tekanan jabatan. Para pejabat benar-benar sukarela, melainkan berada dalam posisi terpaksa agar mereka tetap aman di posisinya. Jadi praktik ini tetap masuk dalam kategori pemerasan karena pemberian uang kepada para pejabat itu untuk kepentingan jabatan, walaupun arahnya lebih ke dipaksa. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
Baik, yang selanjutnya adalah pasal yang relevan. Yang pertama ada pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal ini mengatur tentang penyalahgunaan kewenangan oleh seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara. Dalam kasus ini, sebagai seorang bupati, pelaku merupakan penyelenggara negara yang memiliki kewenangan dalam menjalankan roda pemerintahan daerah. Namun, kewenangan tersebut diduga disalahgunakan dengan cara meminta atau menarik setoran dari pejabat di bawahnya yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Tindakan tersebut menunjukkan adanya penggunaan jabatan bukan untuk kepentingan publik, melainkan untuk kepentingan. Selain itu, praktik ini juga berpotensi merusak sistem pengelolaan anggaran daerah dan mengarahkan pada kerugian keuangan negara. Unsur-unsur dalam pasal 3 yaitu adanya penyalahgunaan kewenangan, tujuan menguntungkan diri sendiri, serta potensi kerugian negara telah terpenuhi dalam kasus ini. Dengan demikian, pasal 3 UU Tipikor merupakan dasar hukum yang paling tepat untuk menganalisis perbuatan tersebut sebagai tindak pidana korupsi dalam bentuk penyalahgunaan wewenang. Next. Yang kedua ada Pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal ini mengatur bahwa penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang memberikan sesuatu dengan memanfaatkan kekuasaan jabatannya, dapat dipidana. Dalam kasus ini, sebagai seorang bupati, pelaku memiliki kedudukan sebagai penyelenggara negara yang memiliki kekuasaan atas bawahannya, yaitu pejabat organisasi perangkat daerah. Kewenangan tersebut diduga disalahgunakan dengan cara meminta atau menarik setoran uang dari pejabat posisi sebagai atasan menciptakan tekanan tersendiri, sehingga bawahan merasa tidak memiliki pilihan selain memenuhi permintaan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya unsur pemaksaan dalam konteks jabatan. Selain itu, tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri karena uang yang diterima tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak berkaitan dengan kepentingan negara. Perbuatan jelas bertentangan dengan kewajiban sebagai pejabat publik yang seharusnya menjalankan tugas secara jujur dan bebas dari praktik korupsi. Dengan demikian, seluruh unsur pada pasal 12 huruf E telah terpenuhi, yaitu adanya penyelenggara negara, penyalahgunaan kekuasaan jabatan, unsur pemaksaan, serta tujuan untuk menguntungkan diri sendiri. Oleh karena itu, perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pemerasan dalam jabatan dalam tindak pidana korupsi. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya adalah analisis sebagai hakim. Jika sebagai hakim tindak pidana korupsi dalam kasus ini, maka hukuman yang diberikan kepada pelaku yaitu yang pertama ada pidana penjara selama 12 tahun karena perbuatan tergolong serius dan memenuhi unsur pelanggaran dalam pasal 3 dan pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam kasus dugaan korupsi Bupati Tulungagung, hukuman penjara selama 12 tahun menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan tergolong serius karena telah memenuhi unsur penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal 3 serta pemerasan dalam jabatan yang diatur dalam pasal 12 huruf E Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Artinya, sebagai pejabat daerah, pelaku terbukti menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi sehingga merugikan negara dan masyarakat. Kemudian yang kedua, denda sebesar 300 sampai 500 juta untuk memberikan efek jerah sebagai finansial kepada pelaku. Selain hukuman pidana penjara, dikenakan juga denda sebesar 300 sampai 500 juta yang bertujuan untuk memberikan efek jerah secara finansial sekaligus menjadi bentuk pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan, sehingga pelaku tidak hanya dihukum secara fisik
tetapi juga secara ekonomi. Kemudian yang terakhir, pencabutan hak politik selama 5 tahun. Pelaku juga dijatuhi pencabutan hak politik selama 5 tahun, yang berarti tidak dapat mencalonkan diri atau menduduki jabatan publik dalam jangka waktu tersebut, sebagai upaya mencegah penyalahgunaan kekuasaan terulang kembali, serta memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya terima kasih dari penyampaian dari kelompok 4. Silakan untuk sesudahnya jawab. Yang mau bertanya silakan mengangkat tangannya dan menyampaikan yang dipertanyakan. Baik, silakan Mbak Claudia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya nih, apa sih pelajaran yang dapat kita ambil dari kasus ini, khususnya bagi pejabat publik serta bagi masyarakat juga, khususnya masyarakat Tulungagung ini? Terima kasih. Baik, terima kasih dari pertanyaan dia akan dijawab di akhir nanti. Selanjutnya akan saya lanjutkan kepada kelompok 5. Silakan kelompok 5 untuk memaparkan PPT yang akan disampaikan. Baik, dari kelompok 5 yaitu hasil diskusi tentang Bupati Tulungagung tersangka pemerasan 5 miliar ancaman pejabat dengan surat pemecatan. Dan selanjutnya, Mbak. Yang pertama yaitu Dwi Rahma Pratiwi dengan NIM akhir 005, yang kedua Muhammad Farhan Dwi Rangga NIM akhir 026, yang terakhir yaitu Jessica Diwangrawati dengan NIM akhir 037. Selanjutnya, yang pertama yaitu modus surat saksi dan pelantikan awal dalam 2025 sampai 2026. Pasca pelantikan, setelah melantik sejumlah pejabat ASN di Pemkab Tulungagung, Bupati Gatot Subrowo memanggil para pejabat tersebut. Yang kedua yaitu penyitaan ponsel. Pertemuan diatur sedemikian rupa agar tidak terdokumentasi dan memerintahkan pejabat melantikan telepon jangka mereka. Yang ketiga yaitu penandatanganan surat mundur. Bupati memaksa para pejabat menandatangani surat pernyataan mundur dari jabatan dan mundur dari ASN. Yang keempat yaitu tanpa tanggal. Surat tersebut sengaja tidak dicantumkan tanggalnya dan tidak diberikan salinannya kepada pejabat untuk dijadikan alat tekanan sewaktu-waktu. Selanjutnya, Mbak. Yang kedua yaitu adanya pemerasan berkedok setoran. Yang pertama, target sejumlah 5 miliar, GSW menargetkan uang total 5 miliar dari para kepala OPD dan pejabat lainnya. Yang kedua yaitu 16 OPD terlibat. Setidaknya 16 pejabat Pemkab Tulungagung diminta menyetorkan uang dengan sebesar bervariasi antara 15 juta hingga 2,8 miliar per instansi. Yang ketiga yaitu ancaman pemecatan. Surat mundur yang ditandatangani di awal digunakan untuk memaksa pejabat memberikan uang. Jika tidak memenuhi setoran, mereka diancam akan dipecat menggunakan surat tersebut. Yang keempat yaitu realisasi. Hingga menjelang OTT, KPK menduga setoran yang telah terrealisasi mencapai 2,7 miliar. Selanjutnya, Mbak. Ketiga yaitu penggunaan uang pemerasan. Berdasarkan pemeriksaan, uang hasil pemerasan tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka seperti pembelian barang mewah atau sepatu bermerek, yaitu jamuan makan. Yang ketiga yaitu pembagian tunjangan hari raya atau THR kepada sejumlah pihak. Selanjutnya, Mbak. Operasi tangkap
tangan atau OTT dan tersangka. Yang pertama, penangkapan KPK melakukan OTT pada Jumat malam 10 April 2026. Yang kedua yaitu tersangka. KPK menetapkan Bupati Tulungagung, Gatot Sunowibowo dan ajudannya ADC berinisial YOG sebagai tersangka. Ketiga yaitu penahanan. Keduanya ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak 11 hingga 30 April 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nextnya, baik, selanjutnya yaitu ada identifikasi tindak pidana korupsi. Tindakan tersebut termasuk dalam kategori pemerasan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf E UU Tipikor dan ratifikasi atau penerimaan lainnya pasal 12B UU Tipikor, yang dimana yang pertama yaitu bukan suap murni. Kasus ini lebih condong ke pemerasan karena adanya unsur paksaan dari atasan ke bawah kepada bawahan. Dalam suap biasanya terdapat kesepakatan sukarela atau transaksional antara kedua belah pihak. Yang kedua yaitu penyalahgunaan wewenang, yang dimana tindakan ini merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang ekstrim, yang dimana kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat digunakan sebagai alat untuk keuntungan pribadi. Bisa di next selanjutnya. Perbuatan inti. Jadi perbuatan inti tindakan fisik nyata yang dilakukan oleh pelaku yaitu meliputi yang pertama ada pemaksaan penandatanganan dokumen, memaksa para kepala dinas OPD menandatangani surat pernyataan pengunduran diri tanpa tanggal sebagai kartu as untuk menyandera posisi mereka. Yang kedua yaitu ancaman pemecatan, mengancam akan membubuhkan tanggal pada surat tersebut dan memecat pejabat secara sepihak jika mereka tidak menyetorkan sejumlah uang. Yang ketiga, permintaan setoran uang secara sistematis, yaitu yang dimana menargetkan setoran total mencapai 5 miliar dari 16 kepala dinas dengan besaran bervariasi antara 15 juta hingga 2,8 miliar per instansi. Yang keempat yaitu penagihan melalui ajudan, menginstruksikan ajudannya Dwi Yoga Ambal untuk melakukan penagihan uang kepada para pejabat tersebut. Yang terakhir yaitu yang kelima, pemanfaatan hasil korupsi, menggunakan uang hasil pemerasan untuk kepentingan pribadi seperti membeli sepatu bermerek, jamuan makan, dan pemberian THR atau tunjangan hari raya kepada pihak tertentu. Next, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Kemudian pasal yang relevan mengenai kasus ini yaitu mengenai tersangkanya, yaitu ada Gatot Sunowibowo dan ajudannya yang disangkakan melanggar pasal 12 huruf E atau pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jondo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Next. Nah, kemudian pelanggaran pasal 12 huruf E yaitu dengan tindakan pemerasan dalam jabatan. Penyangkalan pasal ini itu didasarkan pada adanya unsur paksaan dan ancaman yang dilakukan oleh Gatot Sunowibowo dalam kedudukannya sebagai bupati. Nah, faktanya itu ada pemaksaan tanda tangan dokumen, kemudian alat telepon yang disembunyikan, kemudian ada ancaman pemecatan dan tekanan finansial sehingga beberapa pejabat itu terpaksa menggunakan uang pribadi hingga berutang demi memenuhi permintaan bupati. Next. Halo, next. Kemudian pelanggaran pasal 12B mengenai gratifikasi, di mana pasal ini itu disangkakan karena adanya penerimaan uang secara sistematis yang tidak sah oleh penyelenggara negara, yaitu ada target setoran dengan mencapai 5 miliar yang ditagih dari 16 kepala dinas. Kemudian ada variasi nominal hingga 15 juta hingga 2,8 miliar per instansi. Kemudian ada penerimaan yang lainnya seperti KPK itu menduga ada penerimaan lainnya yang dilakukan oleh tersangka. Next. Kemudian
pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yaitu mengenai penyertaan, di mana pasal ini itu dicantumkan karena tindak pidana tersebut itu tidak dilakukan sendirian oleh Gatot Subroto, di mana ada peran ajudannya yaitu Dwi Yoga Ambal yang bertindak aktif sebagai penagih setoran uang kepada para pejabat. Kemudian keduanya itu ada kerjasama ya, karena keduanya itu secara sadar dalam melakukan tindak pidana korupsi, dan mereka itu dianggap melakukan perbuatan secara bersama-sama. Next. Selanjutnya yaitu vonis hukum penjara. Berdasarkan fakta persidangan yang menunjukkan adanya pemerasan sistematis terhadap 16 kepala dinas yang hukumannya yang adil berada pada rentang 8 hingga 12 tahun penjara, di mana pertimbangan dari hakim yaitu yang pertama ada hal memberatkan terdakwa Gatot Subroto telah menyalahgunakan kekuasaannya sebagai kepala daerah untuk menciptakan iklim kerja yang penuh ketakutan melalui surat sakti atau pengunduran diri. Tindakannya memaksa ASN untuk berutang demi menyetor uang sangat mencederai integritas birokrasi. Yang kedua yaitu hal meringankan. Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa kooperatif selama persidangan dan apakah sebelumnya pernah dihukum. Bisa di next selanjutnya. Hukuman tambahan yang diperlukan sebagai analisis dari sebagai hakim yaitu denda. Terdakwa perlu dijatuhi denda sekitar 500 juta hingga 1 miliar. Jika denda ini tidak dibayar, maka harus diganti dengan tambahan kurungan penjara yaitu selama 6 bulan. Selanjutnya ada uang pengganti. Terdakwa wajib membayar uang pengganti sebesar 5 miliar sesuai jumlah total pemerasan yang dilakukan. Dari logikanya, koruptor tidak boleh menikmati 1 rupiah pun dari hasil kejahatannya. Jika ia tidak mampu membayar, maka harta bendanya akan disita dan dilelang oleh negara. Yang terakhir ada pencabutan hak politik. Poin tersebut sangat penting. Hak terdakwa untuk dipilih dalam jabatan publik seperti mencalonkan diri lagi sebagai bupati atau jabatan lainnya harus dicabut selama 5 tahun setelah ia selesai menjalani masa hukuman pokok. Tujuannya yaitu untuk melindungi masyarakat agar tidak dipimpin kembali oleh orang yang telah mengkhianati amanah rakyat melalui praktik pemerasan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, sesi penyampaian dari presentasi dari kelompok 5 saya selesai. Silakan yang mau bertanya mengangkat tangan dan menyampaikan pertanyaannya. Oke, sudah ada Mbak Masfa, silakan menyampaikan pertanyaannya. Baik, izin bertanya untuk kelompok 5. Menurut kelompok kalian, manakah yang lebih berbahaya? Atau Baik, apa sudah Mbak Masfa? sudah? Baik, pertanyaannya sudah disampaikan dari mulai kelompok 1 sampai kelompok 5. Nah, kemudian adalah sesi penjawaban pertanyaan yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Dimulai dari kelompok 1 berurutan hingga sampai kelompok 5. Dengan ketentuan yang pertama menjawabnya yang sudah dibuat gitu kan. Kemudian dijawab
Kemudian dijawab setelah berurutan dari kelompok 1 hingga kelompok 5. Silakan dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Baik, terima kasih moderator. Jadi saya ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Dwi tadi yang pertanyaannya itu mengapa penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang di sektor pendidikan ini dianggap sebagai pelanggaran yang sangat berat hingga kami menyarankan sanksi tambahan berupa pencabutan hak politik bagi terdakwa. Benar begitu Mbak Dwi? Oke, jadi dari menurut pendapat kelompok kami ini ya, penyalahgunaan wewenang di sektor pendidikan dianggap sebagai pelanggaran sangat berat karena tindakan tersebut secara langsung merampas hak konstitusional generasi muda untuk mendapatkan fasilitas belajar yang layak, di mana kerugian negara sebesar 179,9 miliar yang seharusnya menjadi investasi sumber daya manusia justru dialihkan untuk kepentingan pribadi dan swasta. Nah, hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik ini menjadi krusial karena terdakwa telah mengkhianati amanah jabatan publik dan merusak integritas birokrasi secara sistemik. Sehingga sanksi ini berfungsi sebagai instrumen perlindungan publik untuk mencegah individu yang cacat integritas kembali menduduki posisi strategis serta memberikan efek jerah yang nyata bahwa jabatan negara itu tidak boleh disalahgunakan untuk menghambat kemajuan pendidikan nasional. Seperti itu Mbak Dwi. Baik, terima kasih Mbak Zaskia sudah cukup. Sama-sama, selanjutnya saya serahkan ke moderator kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman. Kemudian saya lanjutkan kepada kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Kelompok saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kalau nggak salah pertanyaan itu bertentang tentang mengapa korupsi pada Bupati Tulung Agung bisa berulang dan polanya justru berkembang meskipun bupati sebelumnya sudah diproses hukum. Apakah ini menunjukkan ada kegagalan sistematik dalam pengawasan dan birokrasi di daerah? Nah, menurut kelompok kami, korupsi ini berulang karena sistemnya memang sudah rusak dari awal atau akarnya sudah rusak gitu loh. Bukan sekedar karena masalah moral individu saja. Nah, fenomena ini terjadi karena biaya politik untuk menjadi bupati atau mencalonkan menjadi bupati sangat mahal, sehingga pejabat harus cari modal kembali. Nah, ketika suap proyek dari luar mulai sulit didapat karena sering dipantau oleh KPK, pola korupsi berkembang menjadi pemerasan internal. Hal ini bisa terjadi karena birokrasi kita masih menggunakan sistem setoran ke atasan demi jabatan, dan pengawas internal tidak berdaya karena mereka adalah bawahan bupati sendiri. Jadi meskipun orangnya berganti, selama sistem pengawasan tidak mandiri dan biaya produksi tetap mahal, korupsi hanya akan berubah bentuk, bukan hilang. Seperti itu ya. Kelompok 1. Saya kembalikan ke moderator. Bagaimana kelompok 1, apakah sudah diterima? Sudah diterima. Terima kasih, Mbak Erika. Baik, terima kasih ya. Kemudian saya lanjutkan, silakan untuk kelompok 3 menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Erika. Yang pertanyaannya adalah, menurut kalian jika dana tersebut masuk ke APBDes, program desa apa saja yang seharusnya bisa dibiayai? Apakah desa akan lebih maju atau desa itu tetap sama aja? Jadi, kalau dana itu masuk ke APBDes, sebenarnya banyak banget program desa yang bisa dibiayai atau tinggal bagaimana desa mengelolanya. Jadi misalnya bisa dipakai untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan desa, saluran air, atau fasilitas umum yang langsung terasa manfaatnya. Selain itu, dana juga bisa diarahkan ke pemberdayaan ekonomi warga, seperti pelatihan UMKM,
bantuan modal usaha kecil atau pengembangan potensi lokal desa seperti wisata, pertanian, dan lain-lain. Di bidang sosial juga penting, misalnya untuk pendidikan, kesehatan, atau program penanganan kemiskinan. Jadi menurut saya desa bisa lebih maju kalau dana itu dikelola dengan transparan atau tepat sasaran dan melibatkan masyarakat. Tetapi kalau pengelolanya itu kurang baik, misalnya tidak dijelaskan penggunaannya atau hanya berputar di kalangan tertentu saja, kemungkinan besar desa akan tetap jalan di tempat, bahkan bisa muncul masalah baru. Jadi bukan cuma soal ada atau tidaknya dana, tetapi lebih ke bagaimana dana itu dipakai dan diawasi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, bagaimana jawabannya? Apakah sudah diterima atau ada tambahan? Baik, terima kasih atas jawabannya Mbak Ninda. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan ke kelompok 4. Silakan kelompok 4 untuk menyampaikan jawabannya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Bella. Pertanyaannya tadi adalah apa pelajaran yang dapat diambil dari kasus ini bagi pejabat publik lainnya serta bagi masyarakat, khususnya masyarakat Tulungagung. Jadi pelajaran yang dapat diambil untuk pejabat publik ini jadi pengingat bahwa jabatan itu adalah sebuah amanah, bukan alat untuk mencari keuntungan pribadi. Ketika kekuasaan disalahgunakan, konsekuensinya bukan hanya hukum, tetapi juga hilangnya kepercayaan masyarakat. Pejabat harus menjaga integritas, transparansi, dan profesionalitas dalam setiap keputusan, serta tidak menyalahgunakan kewenangan dalam bentuk apapun, termasuk meminta atau menerima sesuatu dari bawahan. Selain itu, penting bagi pejabat untuk memahami bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi hukum yang tegas, bahkan bisa berujung pada pidana dan pencabutan hak politik. Oleh karena itu, pejabat harus mampu menahan diri, bekerja sesuai aturan, dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Dan pelajaran yang dapat diambil dari masyarakat, khususnya masyarakat Tulungagung, dalam kasus ini menunjukkan pentingnya peran aktif dalam mengawasi pemerintahan. Masyarakat tidak boleh diam saja ketika ada indikasi korupsi, tetapi harus berani melapor dan peduli terhadap jalannya pemerintahan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, bagaimana jawabannya? Apakah sudah diterima atau ada tambahan? Sudah, Mbak. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan ke kelompok 5. Kelompok 5 silakan menjawab pertanyaannya dari teman-teman. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Muswa, yaitu manakah yang lebih berbahaya antara gratifikasi atau pemerasan dalam jabatan, atau keduanya sama? Menurut kami, pemerasan dalam jabatan jauh lebih berbahaya dibandingkan gratifikasi, karena dalam pemerasan terdapat unsur paksaan dan tekanan yang sangat kuat, di mana korban sama sekali tidak memiliki pilihan lain selain menuruti permintaan pelaku demi mempertahankan jabatan atau keselamatan dirinya. Seperti dalam kasus yang dibahas, yaitu menggunakan kekuasaan untuk memaksa jabatan, menandatangani surat pengunduran diri, klausul yang didarikan, kartu AS atau alat cadar. Jika tidak mau mencetak uang sesuai target yang ditentukan, mereka diancam atau dipecat secara sepihak. Akibatnya, banyak pejabat yang terpaksa menggunakan uang pribadi, bahkan berutang demi memenuhi permintaan tersebut. Hal ini sangat berbeda dengan gratifikasi yang cenderung bersifat transaksional atau kesepakatan sukarela antara dua belah pihak. Pemerasan menciptakan birokrasi yang penuh ketakutan, merusak mentalitas aparat, dan mencederai martabat institusi secara sistematik. Dampaknya tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga menghancurkan integritas dan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga kerusakannya jauh lebih destruktif dan luas. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, bagaimana? Apakah jawabannya sudah bisa diterima atau ada tambahan? Baik, sudah cukup. Terima kasih atas jawabannya. Baik, pertanyaannya sudah disampaikan. Baik, jawabannya sudah disampaikan semua, mulai dari kelompok 1 hingga kelompok 5. Sesi presentasi sudah selesai. Semoga apa yang telah kita diskusikan pada sore hari ini menjelang malam, semoga mendapatkan berkah dan membawa manfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya sebagai moderator mohon izin pamit undur diri. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit, guys? Dapat berapa menit, Ain?